Hai teman-teman, jadi kita di sini bukan kedatangan sih, sebenarnya gue yang datang ke sini ya dok. Iya. Aku yang datang ke sini ngunjungin sengaja Dokter Andi. Iya. Ini kita lagi dari Kusuma Beauty Pondok Klinik Indah. Cabang Pondok Indah. Cabang Iya. Pondok Indah. Jadi khususnya ini Selamat gue mau. datang ya Sadi. Terima Yang kasih kedua. dok. Selamat datang lagi. Doyan Selamat datang ke lagi. sini. Main terus teman-teman. Iya. Jadi gue mau treatment lagi nih. Karena kan ya itu dia, nanti bakal dijelasin juga sama Dokter Andi kenapa gue harus datang lagi ke sini, ya kan? Iya, Dok? harus dong. Bosan nggak sih dok? Ya enggak. Enggak. Jadi gue bakalan sharing nih, nanya-nanya sama Dokter Andi Iya. mengenai semua treatment yang dilakukan di Kusuma Beauty, khususnya yang cabang Pondok Indah, Iya. teman-teman. Karena biasanya dok, banyak di sana teman-teman yang suka penasaran. Kenapa? Siapa? Pokoknya banyak banget lah. Intinya mudah-mudahan sih pertanyaan-pertanyaan yang aku sampaikan ke Iya. dokter itu bisa mewakili semua pertanyaan dari teman-teman. Iya, Gitu. bisa merangkum semua Semoga. informasi, edukasi yang perlu kita sampaikan ke teman-temannya ya. Iya, gitu. Jadi sengaja banget nih bikin sesi interview dan tidak pernah terjadi Makasih. sebelumnya gitu. Iya. Terima kasih banyak This is the buat first Dokter Andi. yang benar-benar interview. Iya, karena waktunya dicuri dulu ya teman-teman. Jadi kalian harus benar-benar appreciate buat waktunya Dokter Andi. Dan kita bakalan persilahkan dok. Perkenalkan diri dulu kali. Iya, saya Dokter Andi, full time praktek di Kusuma Cabang Pondok Indah. Kalau ditanya pengalaman estetik, saya sudah bekerja di bidang estetik sebenarnya sih belum lama ya, sekitar 17 tahun. Oh my lord. Ya dok, oke dok. 17 tahun. Udah lama ya teman-teman. Oke, jadi nggak perlu diragukan lagi. Iya, dari zaman dulu ngerasain deh yang kayaknya treatment botox, filler, thread lifting itu yang masih kayaknya masih cukup awam di Ya. Indonesia, di Jakarta. Ya, saya udah ngerasain itu. Dari zaman-zaman itu sampai sekarang itu sudah menjadi satu kebutuhan selain tren ya, jadi satu kebutuhan juga. Makanya kita juga perlu sampaikan mungkin sedikit mengenai botox, thread lift, filler itu seperti apa, karena kan banyak juga yang mispersepsi atau mungkin terlalu takut berlebihan Iya, mengenai betul. treatment-treatment ini, terlalu khawatir terhadap efek sampingnya, seperti itu. Oke. Ya. Nah itu dia. Tadi udah disampaikan duluan ya. Tapi kita kupas tuntas tentang semua yang tadi Dokter Andi jelasin Iya, atau sampaikan. Iya. Ini ada beberapa pertanyaan ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa menjawab semua kepenasaran kalian. Oke. Dok. Yang paling mudah dulu dok. Oh gitu ya? Iya. Kayak ujian aja. Nah itu siapa dan kapan sih biasanya orang-orang melakukan botox atau thread lifting? Thread Iya. lifting ya teman-teman. Oke, kalau siapa ini berarti secara general kita kategorikan dari gender kali ya, Ya, sama usia juga Usia, kali ya, betul. secara general. Jadi kalau yang namanya gender, saya bilang bahwa perawatan estetik ya, skincare secara umum, termasuk itu untuk yang invasive treatment semacam botox, thread lifting atau yang istilahnya adalah mini facelift, dan juga filler, saya rasa itu genderless sekarang ya. Jadi itu untuk male, untuk female itu nggak ada batasan. baik. Iya, kalau untuk usia itu juga praktis sebenarnya, juga tidak ada secara khusus yang ini nggak boleh dilakukan pada usia sekian-sekian. Sebenarnya itu praktis nggak ada yang secara khusus. Cuma Oke. kalau kita melihat need-nya atau kebutuhannya mungkin adalah untuk usia-usia yang sudah over 20 kali. Jadi di atas, Di atas 20 tahun. sebaiknya Betul. ya dok. Karena gini, untuk yang usia-usia masih di bawah 20 tahun itu saya rasa semuanya masih cukup baik, kondisi dari kulit dan juga under the skin-nya itu masih cukup baik semua. Terus juga saya rasa juga mungkin khususnya untuk yang semacam botox untuk urusan wrinkle itu juga Ya. mungkin nggak terlalu perlu. Hanya begini, sekarang kan karena pengaruh dari begitu pesatnya sosial media, Betul. selfie-selfian, Ya. TikTok Reel dan segala macam, kadang kan akhirnya juga banyak generasi-generasi usia muda, Gen Z ya sekarang ya? Gen Z bukan sih? Iya sih. Bener ya, usia-usia yang muda itu mungkin sudah mulai mengenai yang namanya contouring. Ya.
Jadi kadang untuk urusan kontur ini, kadang juga ada untuk yang anak-anak yang mungkin usianya masih under 20, di bawah 20 tahun. Contoh seperti kayak Sedi mungkin yang memang secara anatomis dia punya contoh ya, rahang yang cukup tebal atau tarang yang cukup tebal, which is buat kita sebenarnya kebanyakan, oke, saya pribadi pengen punya otot rahang yang tebal seperti itu, yang tegas. Cuma ada yang mungkin karena konteksnya beauty khususnya untuk Asia, Trennya juga gitu tren kan ya. yang dibawa dari Korea itu adalah V-shape atau slim face. Jadi mereka pengen wajahnya look lebih slim atau V-shape. Nah, karena dia mau lebih V-shape, untuk yang orang-orang punya otot rahang yang tebal, itu memang biasanya kita bantu sama botok juga untuk membantu mengecilkan otot rahang sehingga memberi visual looknya itu dia lebih V-shape atau lebih slim wajahnya. Oke. Nah, kalau itu makanya saya bilang sebenarnya nggak ada khusus yang usia tertentu ya. Cuma kalau untuk seperti kayak thread lifting ya, ini kan urusannya untuk tighten atau kekencangan kulit, mengencangkan. Itu juga saya rasa untuk usia-usia mungkin yang sudah di atas idealnya ya, di atas 40 tahun biasanya, grup 40 atau grup 50 idealnya, yang sudah mengalami sagging atau kulit yang sudah mengendur. Ya. Betul. Oke. Banyak sekali klinik-klinik yang menawarkan ya kan treatment tersebut gitu loh, atau botox dan si thread lifting itu. Nah, kebetulan kan aku di Kusuma Beauty nih, Dok. Kenapa harus di Kusuma? Kalau misalkan ternyata ada teman-teman yang nanya nih, kenapa harus botok di Kusuma gitu? Emang bahannya bisa dipercaya atau bagus atau gimana nih, Dok, kira-kiranya? Karena kan ada yang memang awam di luar sana nih gitu kan, ada yang masih takut-takut. Selain dari mungkin terlalu jauh kalau mikir bahannya apa, tapi lebih ke kenapa harus di Kusuma? Terus takut nih gitu kan, sakit atau enggak gitu. Terus diapain sih sebenarnya gitu botox atau thread lift itu? Oke, baik. Sebenarnya ini ya, kalau ditanya operator atau dokter yang melakukan praktek estetik khususnya untuk suntik injeksi botox atau pemasangan benang atau filler, memang sekarang udah sangat-sangat banyak sekali. Ya, pasti hampir semua skincare, klinik skincare yang besar, grup skincare yang besar maupun praktek-praktek dokter estetik mandiri, umumnya mereka pasti kebanyakan sudah banyak yang mampu lah untuk melakukan atau performing tindakan-tindakan tersebut. Mampu atau mempunyai izin, Dok? Harusnya itu sudah punya license. Oke, jadi harus punya izin ya? Mampu. Cuma kalau kita bicara mengenai tindakan estetik advance, yang saya golongkan advance, macam botox, thread lifting, terutama filler, itu tidak hanya cukup license atau kemampuan, tapi juga mungkin experience. Oke, benar. Ya, experience. Pengalaman di bidang tersebut ya, Dok ya. Mungkin banyak dokter lain itu yang melakukan hal-hal tersebut. Ya, cuma ilmu estetik, ilmu botox, ilmunya thread lifting, ilmunya filler itu kan sebenarnya luas. Dan kita benar-benar harus, saya sarankan juga ya kepada teman-teman yang mungkin menyaksikan ini, kalau saat kita memang melakukan, kalau bisa kita harus browsing dulu. Kita lihat dulu kira-kira pengalaman dokternya itu bagaimana. Jangan sampai terjebak pengen dapat yang murah. Ya kan? Itu yang harus diperhatikan ya kalau menurut aku. Benar, banyak yang pengen dapat yang murah. Jadi mereka mungkin mengesampingkan yang namanya experience, result, hasil, dan juga mungkin resiko dari tindakan yang dilakukan itu. Karena kalau orang-orang yang memang mungkin baru bisa melakukan, even dia dokter ya, semaksud even dia punya license ya, itu tentu hasilnya akan beda kalau dilakukan dengan dokter-dokter yang sudah well experience, good experience. Jadi sedikit menjawab kenapa masih harus dilakukan di Kusumasi gitu kan, khususnya Kusuma Pondok Indah ya. Kalau saya rasa, kalau saya bicara bahan, ya mungkin di luaran pun bisa jadi memakai bahan-bahan yang kurang lebih sejenis dengan kita. Bahan kita memang lengkap, karena kalau untuk yang produk-produk khususnya botox, thread lifting sama filler itu memang biasanya itu ada dua production distributor itu yang kita golongkan kadang barang dari Korea atau barang dari Eropa. Sebenarnya kita juga udah lengkap, kita ada semua gitu loh. Ya cuma balik sekali lagi adalah mengenai keterampilan atau detailing
sama experience itu, gitu loh. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Kenapa mesti harus dilakukan di sini? Karena banyak sekali sih yang dalam praktek saya itu pasien-pasien yang datang dari dokter-dokter yang lain, dari klinik-klinik yang lain, itu yang mungkin dari mulai tidak puas dengan hasilnya sampai mungkin terjadi efek samping yang tidak dikehendaki dari tindakan yang dilakukan tersebut. Nah gitu itu dia, masih karena banyak. less-nya Karena experience saya rasa ya dok less ya. experience Nah, itu tadi dia. harganya itu benar-benar harga yang termasuk valuable banget, yang cukup bersaing ekonomis kali banget. Ya dok ya, jadi lebih bersaing banget mestinya. bukan ke yang karena di Pondok Indah terus pasti mahal, bukan gitu ya dok ya. Karena banyak tuh pasien-pasien yang datang ke sini terus konsultasi, terus juga akhirnya kan nanya harga juga, terus mereka juga cukup surprise ya. Mereka nggak nyangka bahwa, loh ini saya pikir kliniknya bakal ada di Pondok segini. Indah, bakal kayak begini gitu loh. Karena kan Pondok Indah termasuk salah satu yang bergengsi cukup lah bergengsi, dok. Iya betul. yang image-nya itu mahal di Pondok Indah. Ya udah gitu kliniknya juga emang bagus ya teman-teman, boleh dibilang ya. Tapi kalau misalkan bisa dapetin harga yang memang bersaing, bukan murah ya. Karena jangan sampai kalian berpikiran untuk mendapatkan suatu treatment, terus pengen treatment yang baik, dokternya berpengalaman, tapi murah gitu. Aku sih bakal mikir dulu dok, jadinya agak deg-degan gitu loh. Bukan berarti nggak mau yang murah, pengen sih yang murah, tapi gitu ya. Kalau kita bisa mendapatkan orang yang terpercaya untuk megang muka kita gitu ya, at least ya kan, why not? Gitu loh dok, ya kan? Good point tuh, jadi kita masih harus aware dulu gitu loh. Syukur sih kalau misalkan memang ada tempat, ada dokter yang bisa memberikan harga yang mungkin ramah banget, terus juga kualitasnya bagus, terus juga barang yang dipakai kualitasnya juga bagus, which is kalau menurut saya kayaknya itu susah banget nyari yang seperti itu. Iya. Tapi ya mau nggak mau sih dok, experience itu mahal dok. Benar banget. Experience itu mahal teman-teman. Nah untuk botox dan thread lift itu sakit atau enggak sih? Treatment estetik pada umumnya itu kebanyakan sih sebagian besar less downtime. Kalau untuk botox sama filler itu bisa saya bilang itu almost zero downtime sebenarnya. Jadi sangat-sangat less downtime banget. Kalau untuk filler itu bahkan mungkin dia tergolong sama salah satu perawatan yang memberikan instant result. Jadi hasilnya itu benar-benar instan untuk yang filler. Kalau untuk botox biasanya memang efeknya start mungkin mulai dari hari ke-3 atau ke-4 post injection sampai dengan maksimal efeknya itu kurang lebih sekitar 2 minggu kalau untuk yang botox. Ya, sedangkan kalau untuk thread lifting itu memang dia adalah downtime-nya, walaupun downtime-nya nggak berat seperti yang dialami oleh saya tadi ya, yang kurang lebih sekitar 3-4 hari terasa agak kaku dulu. Ya, jadi itu kurang lebih downtime-nya hanya seperti itu aja. Praktis sebenarnya habis treatment itu mungkin kamu bisa tetap langsung kerja gitu ya, mungkin juga kalau ada acara party atau pesta itu mungkin bisa praktis tetap bisa dikerjakan. Hanya untuk yang thread lifting mungkin saat dipasang 3 hari pertama mungkin agak kurang nyaman, kurang nyaman bicara, kurang nyaman untuk tertawa gitu kan, mungkin masih agak kaku, terutama kalau kita pasang benang di daerah pipi. Terutama lagi kalau misalkan memang benang yang kita pasang cukup banyak. Otomatis semakin banyak biasanya dia semakin kaku ya dok ya. Kaku. Kalau untuk bicara resiko dari pengerjaan ini, mungkin resiko yang cukup common atau cukup umum itulah resiko bruising atau memar. Ya. Namanya tindakan-tindakan injeksi atau suntik-suntikan memang experience apapun dokternya itu tidak ada yang bisa guarantee atau menjamin ini nanti kalau kita lakukan tindakan botox, filler atau thread lifting nggak akan ada memarnya ya, nggak gitu loh. Saya hanya akan bilang bahwa oke, I'll do my best ya, cuma kebanyakan benar-benar mungkin less bruising juga gitu loh dari tindakan yang saya kerjakan. Iya, dan kemarin juga kayaknya nggak ada bruising. Nggak ada sama sekali. No padahal kita lakukan botox sama thread lifting. The best. No bruises at all. Cuma di hidung. Yang di sini nggak ada sama sekali. Karena kalau untuk thread lifting di hidung itu memang hampir
tidak bisa kita hindari itu ada terjadinya mungkin sedikit bleeding, internal bleeding, maksudnya under the skin. Iya. Yang menyebabkan mungkin kadang ada kebiruan atau kadang udah langsung kelihatan kuning aja. Iya. Apakah di botox sama di thread lifting filler itu harus babak belur? Nggak juga itu dia. dong. Itu sebenarnya tergantung dari operatornya. Operatornya balik ke dokter. Jadi ada operator Ya. yang memang mengerjakan. Kedua, memang mungkin kadang juga dari pasiennya. Pasiennya, iya. Mungkin ada pasien-pasien tertentu yang memang dia kulitnya lebih sensitif, lebih tipis, lebih banyak Nah, itu sekali dia. pembuluh darahnya, lebih gampang bleeding atau lebih gampang bruising. Yap. Satu tantangan buat saya pribadi khususnya dalam melakukan tindakan botox filler thread lifting ini salah satunya itu memang adalah kenyamanan sama benar-benar rendah efek samping. Yap. Kenyamanan, rendah efek samping. Kenyamanan ini maksudnya yang kita kerjakan itu seminimal mungkin pasien itu merasakan nyeri atau sakitnya. Itu satu satu challenging buat saya pribadi gitu loh. Jadi selain memang hasil, tapi juga saat kita kerjakan prosesnya juga lebih ya, dok, yang nyaman penting. dan juga mungkin lebih benar-benar rendah efek samping, termasuk juga salah satunya bruising itu. Iya. Ya, karena saya men-challenging diri saya sendiri. Misalkan saya mau melakukan sekarang stepnya adalah gimana caranya supaya pasien itu nggak terlalu kesakitan sama dia nggak terlalu ada memarnya. Karena banyak sekali pasien-pasien yang datang, dok saya mau botok tapi nanti malam saya mau ada pesta. Oke nggak dok? Gitu kan. Nah itu banyak banget. Nah, seperti Gitu, itu. dok? Banyak. Terus dok saya mau perawatan nih, perawatannya dia mau apa? Thread lifting, tapi kayaknya 3 hari lagi saya mau ada pesta nih gitu kan, pesta kawinan atau segala macam. Itu satu tantangan buat saya dan itu tetap saya lakukan dan emang alhamdulillah so far sih selama ini Berhasil, dok? berhasil semuanya. Wow, keren sih. Even saya nggak pakai alat bantuan karena sebenarnya itu ada alat bantuan khusus ya, itu yang bisa kita mengetahui dengan disinarin kita bisa mengetahui pembuluh darahnya itu ada di mana aja. Oh gitu. Iya. Cuma sekali lagi kalau misalkan memang kita mengerjakan itu dengan gentle atau dengan lembut, itu biasanya sih insya Allah Aman ya, dia dok, aman. ya. Less Nggak bruises sampai gitu less ya, bruising. intinya ya. Padahal bruising itu sebenarnya adalah efek samping yang benar-benar Common umum. sih sebenarnya common ya, dan nggak ada bakalan terjadi bahayanya. sebetulnya karena Benar. pada saat si pembuluh darah itu terkena sesuatu gitu kan. Dia disuntik, Iya, pembuluh darah, ya pasti dia biasanya akan agak ada bruising. memar, iya. Kamu capek aja atau kebentur aja biasanya Iya, suka bruising. iya, bener. Iya kan? Pegel-pegel badan, tiba-tiba ada Iya. biru-biru, dok. Iya. Betul. Jadi Iya. yang sebenarnya untuk proses dan hasil itu kalau ada bruises ya normal ya sebenarnya Normal, iya. teman-teman gitu. Selama diawasi sama dokter gitu kan. Nah ini pertanyaan sebenarnya banyak juga yang nanyain, dok ya. Selanjutnya selain dari bruises dan lain-lain sebagainya tadi, kan namanya tanam benang. Bener-bener benang ya, dok ya. Benang ya. Ada sesuatu yang dimasukin Iya. kan ke Nggak- dalam. nggak mungkin bohongan ya. Iya kan. Oke. Nah pertanyaannya itu dimasukin. Terus dia kemana benangnya, dok? Iya itu banyak ya. Ya bener nggak sih Banyak pertanyaannya banget ya kan? pertanyaannya. Umum dong Oh, gitu umum. sebenarnya. Iya, even kadang di awal tuh sudah kita jelaskan, sudah kita edukasi. Pas kontrol lagi berikutnya, ternyata dia kayaknya masih belum Miss. ngeh nih. Ada masih pertanyaan, belum ya, dong ya, nih ya, gitu ya, kan jawabannya ya. Karena kelewat. dia malah kemarin tuh masih ada pasien yang bertanya gini, dok, jadi kapan saya datang lagi buat lepas jahitan? Jadi lepas jahitan. Nah itu Kok kayak- makanya karena kan tidak semua orang ya teman-teman memahami bahwa sesuatu yang dimasukin kayak ngejahit Betul, sekarang robek nih kita dijahit sekarang kan ngejahit. udah nggak musim sudah teknologi udah makin canggih sekarang Iya. jahitan aja sudah tidak perlu lagi diambil Iya, si benar. benangnya Iya. gitu, dok. Nah itu kemana, dok? Jawab dulu, jangan Iya. dulu ketawa. Nah, jadi karena sebenarnya yang namanya benang ini itu adalah bisa kita bilang organik ya. Jadi dari sugar molecule. Jadi kamu tuh nggak usah khawatir, nggak usah heran, nggak usah bingung. Ini benangnya kemana? Benangnya itu sebenarnya akhirnya dia akan melebur atau termetabolik sebenarnya. Dia akan melebur dengan tubuh kita si benang ini. Ya, Jadi benang yang melebur, kita oke. masukin yang dia selain juga punya efek untuk lifting atau mengencangkan wajah, terus juga punya efek untuk collagen remodeling atau dia untuk meningkatkan Iya, ya. Kolagen yang ada di- production dari Iya. kulit yang memberikan efek kulit selain juga mungkin sebagai anti aging itu juga kulitnya jadi lebih kencang.
itu akhirnya dia akan menyatu. Ini adalah benang yang sama yang kita pakai untuk mungkin internal surgery. Oh, oke. Ya, jadi bukan Baik. benang yang nanti akan dicabut lagi, bukan seperti itu. Ya, jadi intinya jangan takut ya dok ya. Kok ada teman saya yang pasang benang terus dia dicabut. Nah, itu sebenarnya karena ada miss mungkin atau terjadinya efek samping. Salah satu efek samping dari benang itu mungkin adalah yang kita sebut protrusion atau benangnya dia keluar. Oh, Ya. oke. Kalau terjadi sesuatu, Benar. benangnya keluar. Satu, itu belum tentu dari kesalahan prosedur atau kesalahan dari dokter yang mengerjakan, itu belum tentu. Tapi sebenarnya kalau ini mungkin dikerjakan sama dokter-dokter yang mungkin masih less experience, itu Bisa mungkin terjadi. akan semakin lebih tinggi resikonya terjadi efek samping yang salah satunya mungkin benangnya nongol. Ya, that's karena why. benangnya nongol itu adalah benangnya akhirnya dikeluarin. Iya, we need experience Yep. doctor ya teman-teman ya. Jadi jangan sembarangan. Yep. Benar nggak dok? Benar banget, Ya kan? benar banget. Dengan semua teknologi yang canggih Itu harus nih. di-underlying tuh. Iya kan? Iya. Iya. Dengan semakin banyaknya menjamurnya sekarang di semua pojok juga ada kayaknya. Tapi ini dok, Kayaknya yang skincare mengerjakan sekarang sudah intinya kayak harus Indomaret dokter sama ya dok Alfa ya. Harus. Harus ya, Nggak teman-teman mungkin. hati-hati Iya. ya. Jadi jangan- harus dokter. Iya. Yang standar jawabannya adalah Benar. harus dokter yang mengerjakan treatment tersebut dan yang pengalamannya Iya. banyak. Iya. Nah dok, dari semua tadi yang kita bahas nih dok, ini yang paling penting lagi Kayaknya ya, selain dari Yang ditunggu-tunggu ya. kemana tuh si benang ya kan, prosesnya sakit atau enggak gitu kan, siapa yang boleh mengerjakan, ini yang paling penting dok, harganya dok. Penting banget buat netizen. Iya bukan? nggak sih? Karena pasti banyak yang tanya dari kemarin juga kan, itu mahal nggak sih, gitu kan. Terus udah gitu bisa berapa kali, harus berapa kali untuk mendapatkan hasil yang maksimal, Iya. gitu dok. Oke, tadi udah kita bilang ya bahwa yang namanya experience itu jelas ada harga dan gak murah, ya. Cuma itulah kelebihan dari Kusuma, khususnya Pondok Indah ini, bahwa dengan segala experience-nya itu kita masih punya harga yang saya kategorinya masih ada dalam range bottom price. Ya, saya nggak perlu buka maksudnya dapur dari klinik-klinik yang lain. Ya, saya nggak perlu buka dapur sana. Which gua is tahu. memang di luaran sana itu Dan banyak gua tahu. pasti yang harganya itu berlipat-lipat dari yang kita offering dengan tentunya mungkin sebenarnya produk yang sama, tindakan juga yang sama, yang kurang lebih. Cuma mungkin karena di luaran itu mungkin digeber dengan Brandingnya kali, Dok. branding sama promo yang memang benar-benar kenceng. Exactly. Iya, gitu loh. Iya. Ya, bedanya mungkin adalah di sana. Jadi kalau untuk harga, kalau ini sebenarnya kalau harga standar aja yang kita bilang ya. Kalau untuk kayak benang, kalau kita mau yang facelifting itu memang saya selalu bilang bahwa minimal adalah jumlah benang sekian. Jadi let's say minimal jumlah benangnya itu 6 kalau untuk yang V-shape. Oke, untuk di bagian sini ya, teman-teman. Minimal 6. Kemarin saya juga 6. Ya, 6. Terus juga untuk botok, untuk yang di kiri kanan, ya biasanya sih orang-orang itu sekali sesi itu udah oke banget orang-orang. Cuma karena Sedi itu kemarin memang ototnya super tebel banget. Oke Selain banget. kepalanya, keras Iya. kepala, ototnya juga ternyata mungkin ya. Iya. Ya kan dok, masih kelihatan Mungkin. ya kan. Makanya Yang saya datang bahas lagi. itu adalah otot rahang, bukan keras kepalanya. Kalau itu saya nggak tahu. Dekat sih dok. Ya, Dari sini ke sini. cuma dalam visual yang saya lihat, ini yang datang yang sekarang ini sudah lebih soft, di sininya udah nggak benar-benar yang se-strong atau Sebelumnya. se-square yang sebelumnya. Ya, kalau kondisi saya dengan otot rahang yang memang square dan tebel banget, itu memang umumnya kita pasti akan perlu retouch atau pengulangan atau kita suntik lagi botoknya. Dengan jumlah unit yang standar mungkin kurang. Jadi kalau untuk thread lifting, untuk V-shape ya, terus untuk botok sama untuk yang filler di dagu, kalau misalkan kita kerjakan semuanya, benang, Oke, botok, oke. filler, Ya. ya itu kita harganya adalah sekitar 8 jutaan. Saya sebut aja ya. Really? Ya, ini 3 tindakan semuanya. Thread lifting, iya? pasang benang, botok, sama Serius, filler Dok? loh. Iya, beneran. Ya, itu kita harganya maaf ya, adalah bukan- 8 jutaan. Bukannya gimana? Iya, Bener loh, ini bener bersaing banget loh. Amat sangat price-nya. bersaing. Ya, price-nya itu amat sangat bersaing.
Kita mungkin benar-benar harus compare-nya head to head dengan mungkin skincare yang besar, ya, experience dari dokternya. Kalau misalkan memang mungkin di luar banyak dokter-dokter, mohon maaf ya, mungkin yang praktek-praktek mandiri, mungkin yang dokter-dokter yang memang baru bergabung dengan dunia estetik, dia mungkin bisa offering dengan harga mungkin yang bisa jadi sama atau bisa mungkin lebih murah, Tapi resiko ditanggung sendiri, benar. itu dia. Dan hasilnya juga. Ya, selain dari harga, benar. ya ada resiko Iya, lah ya intinya. karena kalau untuk yang pasang benang sendiri, mungkin di luaran itu untuk level skincare besar seperti kita, mungkin per item ya itu mungkin harganya adalah sekian. Jadi untuk yang pasang benang mungkin sudah bisa jadi 5, 8, 10 juta hanya untuk pasang benangnya doang. Terus untuk yang botoknya aja itu mungkin kurang lebih sekitar 5 jutaan. Terus untuk yang fillernya itu juga mungkin kurang lebih sekitar 4 sampai dengan 6 jutaan. Itu per item ya. Tapi kalau kita melakukan itu semua untuk yang program V-Shape itu mungkin harganya sekitar 8 juta. Oh gitu ya dok ya. Jadi tapi benar loh, aku lumayan kaget ya. Jadi seluruh treatment itu kita lakukan semuanya itu berbarengan. Sih terjangkau banget, beneran deh. Iya. Terjangkau banget. Bener, Pondok Indah loh. Udah gitu ketemu dokter yang klimis. Tapi berpengalaman dong pastinya. Kusuma Klinik untuk posisi yang di Pondok Indah di prime position seperti ini dengan harga sekian, memang juga banyak sih pasien yang bilang bahwa ini murah ya dok, murah banget. Untuk posisi di Pondok Indah, Klinik Kusuma, iya. Semurah itu sih. Jadi semuanya murah. Iya. Oke dok, jadi kayaknya segitu dulu deh. Panjang sebenarnya, banyak yang pengen aku tanyain dok. Nanti insya Allah mudah-mudahan kalau dokter Andi ada waktu lagi, insya Allah mudah-mudahan kita bisa lanjut ke sesi berikutnya. Oke teman-teman, ya dok, terima kasih banyak untuk waktunya, terima kasih sama-sama. Informasi, dan terima kasih juga yang khususnya kemarin ya. Oke teman-teman, jadi sampai di sini dulu. Terima kasih teman-teman.